Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang dinamika sistem pemotongan dan pemungutan pajak di Indonesia. Ada saya, Wisnu Azhaka Pratama, dan rekan-rekan saya, yaitu Maura Selena, Pangihutan Aritonang, Rifki Asperi, Anastasia Rosari, dan Maulida Syahadati. Kali ini kita akan membahas terkait dengan table of content pada materi presentasi kali ini. Nah, sesuai RPS, pada presentasi kali ini kita akan membahas terkait dengan 3 poin. Yang pertama ialah tentang kekurangan sistem pemotongan dan pemungutan pajak. Kemudian yang kedua ialah terkait dengan kelebihan sistem pemotongan dan pemungutan pajak. Serta yang terakhir ialah tentang penyalahgunaan withholding tax. Kekurangan withholding system. Menurut Mensuri, pemungutan yang dilakukan secara withholding system ini dapat menimbulkan efek terjadinya lebih bayar pajak. Hal ini dikarenakan pada beberapa negara yang menganut sistem withholding itu merasa cukup kesulitan dalam menetapkan tarif withholding atas bisnis income. Kesulitan ini muncul karena besarnya pajak terutang itu bergantung pada hasil secara keseluruhan dalam operasi tahun bersangkutan. Jadi ketika subjek pajak mengalami kerugian, maka tarif kecil apapun dari withholding tax itu akan tetap menyebabkan terjadinya lebih bayar pajak pada akhir tahun. Selanjutnya, withholding system ini menimbulkan adanya biaya baru. Dalam hal ini, biaya baru yang dimaksud adalah biaya tambahan seperti biaya transportasi atau perjalanan menuju kantor pajak yang digunakan untuk melaporkan pajak yang bersangkutan tadi yang telah dipotong. Yang terakhir, withholding system ini menimbulkan beban tambahan bagi pihak pemotong atau pemungut pajak. Beban tambahan yang dimaksud ini maksudnya itu seperti resiko hukum apabila si pemotong atau pemungut pajak itu melakukan kesalahan atau ketidaksengajaan ketika mereka itu melaksanakan kewajibannya. Jadi melalui kesalahan tersebut, pemotong atau pemungut pajak ini tentunya akan dikenakan sanksi perpajakan baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi resiko hukum tersebutlah yang menjadikan beban tambahan bagi pemotong dan pemungut pajak. Kelebihan withholding tax system. Dalam mekanisme ini, kelebihan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pemerintah sebagai otoritas perpajakan dan sisi wajib pajak. Dari sisi pemerintah, hal ini akan membantu menjaga cash flow keuangan pemerintah tanpa harus menunggu pada akhir tahun pajak. Dari sisi subjek pajak, withholding system memaksa subjek pajak untuk melakukan penyetoran pajak tanpa menunggu perhitungan pada akhir tahun pajak. Selain itu, ada juga kelebihan bagi pihak otoritas perpajakan. Dengan adanya withholding system, maka tugas administrasi pengawasan yang seharusnya dilakukan kepada para subjek pajak penerima penghasilan, maka cukup dilakukan pengawasan kepada wajib pajak yang ditunjuk sebagai withholder atau pemotong dan pemungut pajak. Selain tiga itu, ada juga kelebihan withholding system secara umum. Yang pertama yaitu ketepatan waktu penyetoran. Yang dimaksud di sini adalah karena wajib pajak telah dipungut pajaknya oleh pihak ketiga. Dari sana dapat meminimalisir keterlambatan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya ada kemudahan dan kesederhanaan. Kemudahan dan kesederhanaan di sini dimaksud karena wajib pajak tidak perlu menghitung besaran pajaknya sendiri dari penghasilan yang diperoleh, karena hal itu sudah diatur oleh pihak ketiga sebagai pemotong dan pemungut pajak. Selanjutnya yaitu biaya pemungutan pajak yang lebih murah. Maksudnya adalah bagi pihak fiskus tidak perlu memungut pajak satu persatu kepada setiap wajib pajak yang mana hal itu dapat menimbulkan biaya yang cukup besar. Misalnya saja dalam hal pemotongan PPh pasal 21 akan lebih mudah melakukan administrasi pengawasan kepada pemberi kerja dibandingkan dengan mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan para karyawan penerima penghasilan. Penyalahgunaan withholding tax. Selain memberikan keuntungan, ternyata withholding tax juga memberikan konsekuensi tersendiri bagi pihak yang di dalamnya, sehingga mengakibatkan penyalahgunaan. Contohnya, bagi pihak yang dipotong atau wajib pajak,
withholding tax berpotensi menimbulkan permasalahan sehingga mengakibatkan penyalahgunaan. Contohnya ketika pajak yang dipotong lebih besar dari yang seharusnya, maka ini dapat menimbulkan beban cash flow dan administrasi untuk pengembaliannya. Sedangkan bagi pihak yang memotong, mekanisme ini jelas menimbulkan beban administrasi tambahan. Selain harus menyetor pajak dalam jangka waktu tertentu, ada pula risiko terkena sanksi administrasi jika melakukan kelalaian atau ketidakpatuhan untuk melaksanakan kewajiban pemotongan pajak, sehingga dapat menyebabkan terlambat setor atau lapor. Upaya untuk mengatasi penyalahgunaan withholding tax dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pihak pemungut pajak beserta dengan fasilitasnya, dan melakukan evaluasi serta monitor pada proses pemungutan dan penyetoran pajak ke kas negara. Kesimpulannya adalah, setiap sistem pemungutan pajak memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sebagaimana withholding tax memiliki kelebihan seperti dapat mengurangi beban pemerintah dalam proses pemungutan pajak. Akan tetapi, withholding tax tetap memiliki kekurangan seperti dapat menimbulkan biaya baru bagi pemotong dan pemungut pajak. Dan pada akhirnya, yang terpenting adalah bagaimana kita terus memaksimalkan sistem yang sudah ada dan tetap mensupport wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jikalau ada kesalahan penulisan maupun kesalahan pengucapan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Jikalau ada pertanyaan atau pemahaman materi yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.